wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, izinkan saya mengawali acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini di antara sekian hamba Allah yang diberikan jatah untuk beraktivitas menjalankan kehidupan di muka bumi, kita masih bisa diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman, diberikan kelembutan hati untuk menghadiri acara kita pada malam hari ini yang berjudul Launching Masjid Muhammad Al-Mujaddid dan Tolabul Ilmi, urgensi masjid sebagai sarana pembinaan generasi robani. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Ustadz Imam Nuryanto sebagai pimpinan Mahad Al-Mujaddid, yang kami hormati Abu Rois selaku Ketua Yayasan, yang kami hormati Ustadz Denny selaku Koordinator Program TOP, yang kami hormati Kang Anton Mulyana selaku Pengembangan Properti dan Arsitek, yang kami hormati Ibu Dr. Ratna dan Ibu Hajah Evi selaku tamu spesial pada malam hari ini, yang kami hormati Asatidzah Ma'had Al-Mujaddid, yang kami hormati Ayah Bunda, dan yang kami banggakan Santri Ma'had Al-Mujaddid serta para hadirin pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bergabung di jaringan Zoom Meeting dan juga channel YouTube Mujaddid Kreatif pada acara kita pada malam hari ini. Suatu kebahagiaan bagi saya dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Dan pada malam hari ini saya Kemal Taufik Fikri ditemani dengan Firda Faiza Hasna akan memandu dari awal acara sampai akhir acara. Baik, izinkan saya untuk membacakan rundown kita pada malam hari ini. Pertama, acara hari ini akan dibuka oleh pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Fikri. Kedua, ada sambutan dari Ustadz Imam Nuryanto selaku pimpinan Ma'had Al-Mujaddid. Yang ketiga, ada sambutan dari Abu Rois dan akan diwakili oleh Ustadz Denny Darmansyah Eshum. Keempat, ada sambutan dari Kang Anton Mulyana. Yang kelima, launching desain Masjid Muhammad Al-Mujaddid, dan yang terakhir ditutup dengan doa bersama. Baiklah, memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Afikri. Kepada Afikri dipersilahkan. Baik, terima kasih Kemal dan Teh Firda telah memberi kesempatan kepada saya untuk membacakan Al-Quran. Langsung saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fikri yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi A.A. Fikri yang membacanya dan kita yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Acara selanjutnya adalah tausiah bersama Ustadz Imam Nuryanto bertemakan urgensi masjid sebagai tempat pembinaan generasi robbani. Kepada Ustadz Imam Nuryanto dipersilahkan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas kita ucapkan hari ini melalui lisan kita dan mudah-mudahan terwujud dalam setiap amal perbuatan kita atas qudrat dan iradah Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan walaupun masih dalam suasana pandemi PPKM level 4 setelah sebelumnya PPKM darurat, mudah-mudahan tidak meningkat menjadi PPKM yang mudorot begitu. Tapi mudah-mudahan PPKM yang mendatangkan maslahat. Tapi walaupun di tengah-tengah pandemi corona, tidak boleh sedikit pun mengikis habis peluang kita untuk masuk surga. Nah, termasuk apa yang kita rencanakan sejak hari ini, di mana alhamdulillah kita berada pada hari ini untuk sama-sama menyaksikan launching sebagian cita-cita besar kita, yaitu mewujudkan satu bangunan yang bukan diadakan karena semata-mata keinginan kita. Karena ada bangunan, ada dua tempat yang diwujudkan bukan semata-mata karena keinginan kita, tapi ini perintah Allah. Oleh sebab itu nanti ada aturan-aturannya. Dari mulai kemana menghadapnya, seperti apa nanti bangunannya. Nah, itu sudah ada aturannya. Nah, yang pertama kuburan. Kuburan dalam Islam tidak boleh menghadap kemana saja. Bahkan dalam hadis, kuburan itu tidak boleh diinjak kalau sudah jadi, tidak boleh diduduki, tidak boleh dibangun di atasnya, tidak boleh ditulusi bahkan. Nah, kenapa? Karena kuburan adalah tempat yang diatur oleh syariat. Nah, termasuk diantaranya masjid. Masjid tempat asalnya tempat sujud. Asalnya harusnya masjid, tapi jadi masjid. Masjid diwujudkan bukan semata-mata karena keinginan kita, tapi karena perintah Allah. Oleh sebab itu, masjid tidak boleh sekeinginan kita. Dari mulai warna, pokoknya pengen lain sendiri, warnanya begini misalkan. Karena nanti ada beberapa hal yang memang patut diperhatikan dan tidak boleh ada di masjid. Maka Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, innama bunyatil masajidu, masjid itu dibangun karena ada tiga hal. Satu, lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Kemudian wassalah, untuk sholat. Wa qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi masjid itu sudah jelas fungsinya buat apa. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid. Nah, ujungnya lillah. Jadi man bana masjidan lillah. Siapa yang membangun masjid karena Allah. Jadi masjid diwujudkan bukan karena kita, tetapi karena Allah. Maka banallahu lahu baitan fil jannati mislahu. Maka Allah akan bangun baginya istana kelak di surga. Kenapa? Sekali lagi, masjid diwujudkan bukan semata-mata keinginan kita, tapi ini adalah perintah Allah. Oleh sebab itu berlaku nanti ketentuan-ketentuan Allah pada masjid. Nah, saya sampaikan tadi tidak boleh masjid mengarah kemana saja. Maka masjid harus ke kiblat yang sama. Dimanapun dia dibangun, kiblatnya harus sama. Makanya mudah-mudahan nanti kalau Masjid Al-Mujadid ini sudah mau rilis, jadi jangan sembarangan menentukan arah kiblat. Ini jadi pilot project nanti, panggil ahlinya, ukur. Karena tidak boleh mengukur arah kiblat pakai aplikasi. Gitu kan? Panggil ahlinya, ukur. Kenapa? Karena masjid bukan karena keinginan kita, tapi Allah yang sudah menentukan. Makanya arahnya pun harus tepat. Tentunya berdasarkan ilmu kali ini sekarang sudah luar biasa.
Makanya panggil ahlinya, mudah-mudahan nanti sekalian praktek santri bagaimana menentukan arah kiblat sehingga kita bisa punya masjid yang betul-betul arah kiblatnya tepat. Begitu. Karena di kita mah masjidnya asal ngulon. Apa ngulon teh bahasa Indonesianya? Asal menghadap ke barat saja itu sudah masjid. Padahal ketika diukur tidak akurat arah masjidnya. Maka mudah-mudahan kelak masjid kita harus betul-betul mengarah ke arah yang betul-betul tepat. Nah, kemudian tadi saya sampaikan fungsinya 3 di masjid itu. 1, lidzikrillah. Kemudian wassalah. Kemudian wa qiraatil Quran. Kalau masjid, Allah perintahkan di dalam surah At-Taubah ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Nah, ini nanti ada hubungan erat dengan bagaimana urgensi masjid menyiapkan generasi robani. Karena di sini dari ayat ini beda dengan ketika orang ke pasar yang dikejar jelas. Cari barang, atau dapat barang, atau dia belanja, atau dia dapat uang di pasar. Makanya senantiasa menarik di masa pandemi, pasar senantiasa zona hijau. Gitu. Di masa pandemi itu pasar tuh zona hijau terus. Gitu. Kenapa? Karena orang berkerumun tidak berhenti setiap hari di pasar itu. Nah, kalau masjid, masjid itu innama ya'muru masajidallah, yang akan memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang mau datang ke masjid itu motivasinya punten bukan mau mencari harta, mau mencari kehormatan, mau mencari posisi dia di masyarakat, tapi dia datang ke masjid dasarnya karena yakin iman kepada Allah. Orang menjadi ringan langkahnya datang ke pasar karena ada yang dituju. Karsepna ya di pasar gitu. Datang ke mall jadi ringan karena apa yang dia jadi hobinya, kesenangannya ada di situ. Semangat dia datang. Orang mampu menempuh mendaki gunung luar biasa sampai habis tenaga, habis biaya datang ke gunung gitu. Kenapa? Ada kesenangan di situ. Ketika sudah sampai di puncak, melihat dunia begitu indah, itu ada satu kesenangan tersendiri. Tapi ke masjid, kadang-kadang masjid di sudut yang sempit, di dalam gang, kemudian luar biasa lah, nggak begitu indah. Tapi orang masih semangat. Apa dorongannya? Amanah billah. Beriman kepada Allah. 2, wal yaumil akhir. Karena dia yakin akan adanya hari akhir. Jadi orang yang memakmurkan masjid Allah motivasinya karena iman. Dan motivasinya karena dia yakin akan ada hari pembalasan. Nah, itu berbeda dengan tempat yang lain. Justru kalau di kuburan terbalik. Di kuburan kalau sepi biarkan. Kalau gelap jangan berpikir membuat penerangan yang bagus. Apalagi sekarang ada kuburan-kuburan lux VIP. Ada yang kantinnya, mungkin ada kolam renang gitu, sehingga kalau mayit tercapai di alam kubur, mungkin bisa istirahat heula, ngopi heula ke kantin begitu kan, itu rada enak ya nama. Indah sekali kuburan tuh. Mungkin ya ada tujuannya bagus, ada tujuan bagus gitu supaya masjid itu tidak serem gitu kan. Maaf, kuburan tuh nggak serem. Kebayang kalau kuburan makan pohon beringin besar, bungkus jenggotan, kemudian ada tempat ayunan kuntilanak gitu, tempat pesugihan, ada genderuwo. Itu kebayang kalau kuburan itu seperti itu. Maka sekarang dirubah image-nya kuburan itu supaya indah. Seperti orang berwisata saja. Makanya mungkin kuburan kalau dikuburkan di sana bisa masuk surga karena enak merenang. Karena harganya pun luar biasa mahalnya. Nah, padahal dalam Islam kuburan tidak usah harus seperti itu. Tidak usah harus mewah. Bahkan tadi kuburan tidak diinjak, tidak diduduki, kemudian tidak dibangun di atasnya, tidak usah diperbagus. Tapi masjid, harus diinjak, harus diduduki, harus dikasih penerangan yang bagus,
harus dimakmurkan. Kalau masjid kotor, masjid angker, masjid nggak enak, harus terpikir bagaimana supaya masjid itu menarik, indah, wangi, bersih. Itu baru masjid. Jadi jangan sampai seumur hidup tong boro-boro duduk menginjak masjid saja nggak pernah begitu. Apalagi di masa pandemi ini mungkin banyak masjid yang ditutup, hari kuburan dibuka, misalkan hari masjid ditutup, itu kan kebalik. Nah makanya kembali tadi bahwa bedanya masjid dan kuburan walaupun dua bangunan yang harus mengikuti ketentuan Allah, tapi beda kalau masjid diwajibkan untuk dimakmurkan. Tapi kalau kuburan tidak usah dimakmurkan, kan sepi gitu naon. Nah, ada catatan, jangan sampai terjadi satu sabda Rasulullah, di mana Rasulullah pernah menyampaikan, ya layak tianna alan nasi zamanun, akan datang satu zaman. Ya benunal masajid, mereka membangun masjid. Ya tabahu nabiha, mereka bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan masjidnya. Keren nih, nanti desain Masjid Al-Mujadid luar biasa, bagus, indah gitu. Tapi la ya'murunaha illa qalila. Sedikit sekali orang yang memakmurkannya. Orang baru datang ke masjid 2 momen. 1, kalau menikahkan anaknya baru datang ke masjid. Kenapa? Karena ingin akad nikah di masjid. Hingga hari ini saya belum menemukan ada keterangan keutamaan menikah di masjid. Saya belum dapat keterangan seperti itu. Nah, yang kedua, ke masjid itu lamun aya nu maot, bapana maot baru datang ke masjid, minta disolatkan. Jadi banyak orang-orang yang ketika hidup anti ke masjid, nggak pernah kenal ke masjid, menginjak masjid pun nggak pernah. Tapi di giliran mati butuh ahli masjid. Nah, luar biasa, ari keur hirupna teu wawuh jeung masjid, tidak kenal dengan masjid ketika hidupnya, tapi ketika mati ingin dianggap sebagai ahli masjid. Pinjam alat memandikan dari masjid. Kemudian pasaran, kalau pasaran sekarang mah keranda pinjam di masjid, bahkan ambulan pun pinjam di masjid. Orang yang mohon maaf tidak malu gitu. Ketika di dunia dia nggak pernah kenal dengan masjid, tetapi ketika mati dia ingin diakui sebagai ahli masjid. Nah ini jangan sampai terjadi di mana akan datang satu zaman orang berbangga-bangga dengan masjidnya, tetapi tidak memakmurkan kecuali sedikit. Harusnya kan sedikit-sedikit memakmurkan. Ya memakmurkan kok sedikit. Gitu. Bahkan di antara 7 golongan yang akan Allah lindungi adalah di antaranya rojulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut ingin senantiasa memakmurkan masjid. Nah, kemudian hadis yang kedua yang khawatir mungkin ini terjadi, yaitu ketika Rasulullah menyampaikan al-ghuraba fid dunya arba'atun. Ada 4 keanehan di dunia ini. Nah, di antara 4 keanehan di dunia ini adalah masjidun fina di qaumin la yusalluna fihi. Ada masjid yang dibangun megah di tengah-tengah satu kaum yang tidak memakmurkannya, yang mereka tidak sholat di situ. Jadi ada masjid di tengah-tengah satu kaum, tapi kaum itu nggak pernah sholat di masjid itu. Nah ini nauzubillah min dzalik, jangan sampai masjid semacam itu. Makanya masjid bukan sekedar mewujudkan fisik, tapi bagaimana kita berkaca kepada Rasulullah SAW. Masjid bukan sekedar tempat jugrugna, megahna, bagusnya, tetapi masjid harus jadi sarana bagaimana regenerasi orang-orang yang soleh. Kalau di judul tadi, urgensi masjid menyiapkan generasi robbani. Generasi robbani itu secara singkatnya lah, dari kata rob artinya orang-orang yang punya sifat yang Allah sukai. Orang-orang soleh, orang-orang robbani itu. Yang minimal 1, mereka memiliki ilmu, dekat dengan Al-Quran. 2, mereka mengamalkan ilmu yang dia tahu. 3, mereka mengajarkannya. Ini minimal generasi robbani itu 3. 1, dia punya ilmu, belajar. Makanya di zaman Nabi, masjid walaupun sederhana. Contoh kesederhanaan masjid zaman Nabi adalah ketika Nabi sedang ngariung di masjid. Ada orang Arab gunung masuk ke masjid, lalu kencing di pojok masjid.
Kan luar biasa, artinya orang itu nggak tahu itu teh masjid. Kabayang bututna masjid zaman Nabi. Jadi masjid zaman Nabi atau masjid Nabawi itu jangan kerbayang masjid Nabawi sekarang. Itu nggak menarik masjid itu. Bahkan ada orang yang boleh nanti teman-teman Bapak Ibu buka di YouTube lah. Ada yang mencoba membuat kayak Kang Anton lah. Sekarang mah yang tukang arsitek gambar 3D atau 4D lah. Gambar 3D-nya bagaimana mapping masjid di zaman Nabi. Ternyata luar biasa berdasarkan hadis, kemudian divisualisasikan seperti itu sederhana. Kalau hujan bocor, kalau panas luar biasa. Makanya Nabi pernah bersabda, abridu bisolah. Tunggu cuaca itu dingin. Jadi sholat zuhur boleh diakhirkan ketika sangat panas. Karena masjidnya itu luar biasa. Kalau panas-panas sekali, kalau hujan kehujanan. Maka ada satu hadis ketika Rasulullah sedang sholat tarawih itu kehujanan sampai mereka sujud di lumpur gitu. Ya, contoh kebututannya gitu. Ada orang masuk ke masjid kemudian kencing karena orang tidak tahu itu masjid. Makanya Nabi nggak marah. Tetapi luar biasa dari masjid yang sederhana semacam itu lahirlah generasi robbani kalau bahasa sekarang itu. Lahirlah generasi-generasi terbaik, sahabat-sahabat yang terbaik. Di antaranya kita mengenal sosok Abu Hurairah. Kenapa saya ambil profil Abu Hurairah? Karena beliau itu hanya 3 tahun bersama Rasulullah. Beliau tinggal sebagai ahlu supah yang disorondoi masjid lah. Kalau sekarang itu di mihrab masjid, tinggal di situ. Hidupnya sederhana, makan seada-adanya. Bahkan dalam satu hadis digambarkan beliau pernah mengganjal perutnya dengan batu saking laparnya. Diganjal sampai satu saat beliau pernah pingsan di dekat mimbar Rasulullah karena laparnya. Mereka dan beberapa ahlu supah yang lain menghususkan diri untuk stay di masjid. Apa? Menjadi generasi robani. Apa diantaranya? Mereka orang yang punya semangat berilmu. Makanya poin pertama tadi, bagaimana nih pentingnya masjid mendidik atau menyiapkan generasi robani? Masjid lain ngan saukur jugrugna, megahnya. Tapi masjid harus jadi sarana di mana orang-orang bisa dapat ilmu di masjid itu. Maka yang terpenting adalah bukan masjidnya, tapi siapa yang ahli ilmu yang stay di masjid itu sehingga orang yang datang bisa dapat ilmu. Artinya masjid harus jadi jalan bagi kita regenerasi. Di tempat kami, saya mau sebutkan daerahnya gitunya. Waktu itu masjid itu DKM-nya sumur hidup. Jadi sangelel nawe meureun cigananya, sagolerna gitu. Dan nggak pernah memberi kesempatan anak-anak muda untuk tampil. Tidak disiapkan nih generasi untuk menjadi pengganti. Makanya ketika meninggal repot. Nah, maka masjid yang bagus adalah masjid yang mempersiapkan generasi berikutnya yang lebih baik. Makanya masjid harus penuh dengan kajian ilmu. Itu diantara masjid. Karena zaman Nabi itu dulu belum ada pesantren. Zaman Nabi belum membuat lembaga pendidikan tertentu. Itu fokusnya di masjid. Orang mau bertanya, datang ke masjid. Di situ ada jawabannya. Kenapa? Karena ada ahli ilmunya. Makanya mudah-mudahan nanti masjid di Ma'had ini bukan hanya sekedar masjid, tapi jadi sarana mendidik generasi robani. Poin pertamanya yaitu di mana masjid menjadi sarana kita untuk mendapatkan ilmu dekat dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. 2, tadi zaman masjid harus mendidik generasi robani. Generasi robani itu cirinya 1 tadi berilmu, 2 mengamalkan ilmu yang ia dapat, kemudian jadi sarana juga mengajarkan. Maka masjid selain jadi sumber ilmu, karena ada ahli ilmu yang ada di situ, 2 menjadi masjid jadi pilot project di tempat kita bagaimana ilmu yang ada itu diamalkan. Contohnya, realnya bagaimana masjid bisa menyantuni umat yang berada di sekitarnya. Ma'had Al-Mujadid sudah berusaha untuk seperti itu. Saya dengan Abu Rois sering ngobrol, kehadiran Ma'had itu kudu karasa ku masyarakat sekitarnya. Lain karasa riweuhna, bukan karasa rudetna gitu. Saprak aya Ma'had jambu laleungitan. Ayam leungit misalkan, tetangga kaganggu, berarti Ma'had jadi nggak bagus.
Tapi justru hadirnya Ma'had Al-Mujadid, hadirnya masjid itu bisa kerasa dengan masyarakat sekitar. Minimal apa yang kerasanya? Satu, ilmunya. Dua, tadi, bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kita alhamdulillah gitu berbagi dengan yang berada di sekitar, termasuk kurban yang kemarin. Begitu. Kemudian masjid juga jadi sarana kita mengajarkan apa yang sudah kita tahu. Sehingga kalau masjid di situ ada ilmunya, ada tauladan di mana dia bukan sekedar ilmu tapi mengamalkan apa yang dia dapat, juga masjid jadi sarana kita mengajarkan. Maka terus-menerus kalau ini yang terjadi, masjid jadi jalan mencetak generasi terus yang terbaik. Makanya ini mudah-mudahan masjid yang nanti namanya di launching nantilah, namanya mah sudah ada kalau tidak salah Madinah itu ya, Masjid Muhammad Al-Mujadid, itu harusnya Abu Rois nanti yang bisa yang menjelaskan atau nanti Ustaz Denny. Jadi kenapa di Ma'had Al-Mujadid harus ada masjid? Karena tadi generasi Robani itu tercetak di masjid. Dua, kenapa harus ada masjid? Karena mohon maaf, di sini adalah sarana pendidikan, lembaga pendidikan yang kita harus punya tempat ibadah sendiri. Kita nggak mungkin ikut di At-Taqwa, masjid yang terdekat, atau di Al-Huda. Yang dulu kita ke At-Taqwa karena ada aturan yang kita tidak bisa bebas. Sebebas mungkin di tempat kita sendiri. Maka termasuk nanti agenda kita untuk i'tikaf, menguatkan ruhiyah. Kalau kita harus berpindah-pindah ke masjid-masjid yang lain, yang di situ kadang-kadang berbenturan dengan aturan DKM setempat, makanya kita harus punya tempat ibadah sendiri. Kita belajar mencetak orang-orang yang mencintai masjid, orang-orang yang bukan hanya mencintai masjid, tapi bisa mengurus masjid dengan baik. Mudah-mudahan kelak masjid yang kita bangun menjadi pilot project ini, menjadi sesuatu yang baik, mencetak generasi Robani, menjadi turut andil sebagaimana Rasulullah SAW mencetak para sahabat terbaik yaitu di masjidnya. Sebagai kata terakhir, ada satu ungkapan dari guru saya dulu. Istilahnya kalau bahasa Sunda namanya, mencetak jadi ulama mah kudu bangunan megah. Di dapur ge jadi tergantung sahanu ngajarna. Jadi untuk mencetak generasi Robani itu tak butuh bangunan yang megah. Tetapi siapa yang mengajarnya? Keikhlasan, keilmuan orang mengajarnya, itulah yang mampu mencetak generasi yang terbaik. Kutipan kedua, ada satu ulama juga yang viral juga, beliau mengatakan, kenapa di pesantren kami tidak megah, tidak bagus bangunannya, tapi sederhana saja. Kenapa seperti itu? Karena khawatir orang datang ke pesantren karena megahnya bangunan, karena indahnya masjid, bukan karena Allahnya. Nah, mudah-mudahan ini jadi catatan bagi kita semua. Semoga ini sebagai pembuka saja. Allah membuka nih jalan bagi kita semua. Mudah-mudahan niat tulus kita cocok dengan takdir Allah, sehingga kita punya jariah yang terbaik, yaitu Masjid Muhammad Al-Mujadid, yang mudah-mudahan peletakan batu pertama, batu kedua atau batu ketiga lah, terserah ya. Tapi kalau batunya sudah disiapin nih, tinggal lumaculna aya Kang Fufung nanti insya Allah yang siap nih. Jadi mudah-mudahan ini peletakan batu pertama kita bisa segera lakukan, dan mudah-mudahan target kita Ramadan tahun depan ini emang mimpi matong kagok. Ini i'tikaf Ma'had Al-Mujadid justru bisa di tempat sendiri insya Allah. Mudah-mudahan ini Allah kabulkan keinginan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sebagai dorongan semangat bagi kita hidup nggak lama, tapi kita harus punya jariah yang terbaik. Nah, di antaranya Allah buka kesempatan sekarang, yaitu kita akan mempersiapkan masjid sebagai sarana mencetak kader-kader terbaik insya Allah. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada Kang Kemal dan Teh Firda. Mangga. Terima kasih banyak Ustadz Imam Nuryanto atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah, memasuki acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan dari Abu Rois yang diwakilkan oleh Ustadz Denny Darmansyah Eshum. Berhubung karena Abu Rois sedang sakit, mohon doanya syafakallah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Abu Rois. Kepada Ustadz Denny, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kemal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq
liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali. Sungguh luar biasa sekali, ada kabar yang begitu, mungkin ini kabar yang istimewa bagi saya ya, bahwa Ma'had Al-Mujaddid ini akan mempunyai sebuah masjid, di mana mungkin dari Abu Rois sebagai pengasuh ini menjadi sebuah cita-cita dari dulu yang sangat beliau inginkan, karena ini menjadi sebuah keinginan atau sebuah cita-cita yang dimana tidak hanya mungkin Abu Rois, juga Ustadz Imam sebagai pembinanya dan juga kita semua ini menjadikan masjid sebagai sarana, sebagai tadi pengkaderan generasi robbani yang mungkin suatu saat nanti akan menghadapi tantangan-tantangan yang sangat luar biasa sekali. Maka dari itu, di sini kita akan mempersiapkan bagaimana generasi-generasi suatu generasi yang begitu sangat istimewa, begitu sangat luar biasa sekali. Maka dengan tantangan-tantangan yang sangat luar biasa ini, kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka ada 2 poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah masjid yang akan dibangun ini adalah masjid sebagai sarana pengkaderan yang strategis. Kemudian yang kedua adalah pembinaan umat. Kemudian ketika misalnya kita melihat Rasulullah SAW di zaman beliau membangun yang namanya Masjid Quba. Masjid Quba ini beliau dirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling pertama beliau rasakan adalah adanya ukhuwah Islamiyah yang begitu sangat luar biasa. Kecintaan terhadap Rasulullah SAW, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka salurkan, kemudian membangun sebuah masjid yang sangat luar biasa sekali. Meskipun pada waktu itu masjid ini begitu kecil, sederhana, tetapi di dalamnya terdapat sebuah kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Tentunya ini menjadikan keinginan bagi kita semua, bagaimana Ma'had Al-Mujaddid mempunyai sebuah masjid yang dimana ini mempunyai sebuah kekuatan yang dimana menghasilkan generasi-generasi yang robbani, menghasilkan generasi-generasi yang mempunyai ilmu, mempunyai akhlak yang luar biasa sekali. Maka dari itu, hal yang kedua adalah sebagai pembinaan umat, di mana oleh Abu Rois juga kemudian Ustadz Imam yang diwanti-wanti adalah mengenai ilmu, di mana tarbiyah itu terus kita lakukan. Sebagaimana fungsi dari masjid ini adalah sebagai tarbiyah, di mana di dalam masjid ini akan terdapat ilmu-ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan di Masjid Muhammad ya yang akan didirikan ini nanti akan ada majelis ilmu yang dimana terdapat para ahli ilmu yang akan menyampaikan ilmunya di suatu saat nanti. Nah, tadi ada pertanyaan bahwa kenapa disebut nama masjid ini adalah Masjid Muhammad. Nah, sebagaimana informasi dari Ibu Rois ketika itu pernah mengobrol bahwa ternyata nama Muhammad ini itu pemberian dari orang yang mewakafkan tanah tersebut. Jadi beliau memberikan ide bahwa masjid yang akan dibangun itu namanya Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi orang yang mewakafkan tanah untuk Ma'had. Nah itu jawaban atas tadi pertanyaan kenapa disebut kenapa memberi nama Muhammad.
untuk masjid di Al-Munjadid ini. Nah, kemudian ketika kita melihat bahwa visi dan misi Ma'had Al-Munjadid adalah membina generasi, mencetak generasi, maka ini menjadi sebuah hal yang patut kita renungkan, bahwa generasi sekarang itu generasi yang memang harus terus senantiasa dididik dan dibina. Maka dari itu mudah-mudahan di Ma'had Al-Munjadid ini, di masjid yang akan kita dirikan ini, maka akan ada suatu pengkaderan, akan ada suatu istilahnya anak-anak yang terus senantiasa dibina. Sebagaimana kita lihat Abu Rois dan Ustadz Imam yang begitu sangat luar biasa sekali membina dan mendidik dari awal Ma'had Al-Munjadid ini. Maka kita lihat bagaimana generasi-generasi yang muncul sekarang seperti Akemal, kemudian Apahmi, kemudian Aida dan yang lainnya. Itu merupakan generasi yang beliau bina. Ustadz Imam bina, kemudian Abu Rois bina dari kecil. Dan mudah-mudahan ini terus dan tiasa berlanjut dengan generasi-generasi yang selanjutnya. Dan mudah-mudahan di Masjid Muhammad ini juga akan misalnya membina tidak hanya anak-anak saja, tetapi juga para orang tua yang mudah-mudahan nanti bisa ikut andil. Kemudian tetangga-tetangga ataupun misalnya para sahabat-sahabat yang mungkin ada di sekitar Ma'had Al-Munjadid ataupun di luar, itu bisa bergabung, ikut andil menghidupkan yang namanya Masjid Muhammad ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah cita-cita yang sangat luar biasa, khususnya bagi diri saya sendiri yang ada di Ma'had Al-Munjadid dan umumnya semua orang yang cinta terhadap Ma'had Al-Munjadid ini. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita melihat sebuah masjid, maka harus ada yang namanya kajian di mana akan membangun sebuah ruhiyah yang sangat luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan Ma'had Al-Munjadid kemudian membangun yang namanya Masjid Muhammad ini akan memberikan ruhiyah kepada kita semuanya di suatu saat nanti. Yang terakhir yang dapat saya sampaikan, ini adalah perkataan dari Abu Rois yang sangat luar biasa sekali, yang saya tangkap adalah mendidik dan membina umat itu harus dengan sabar. Kita tidak bisa instan, kita tidak bisa ingin cepat-cepat untuk memetik buahnya. Tetapi ternyata ini dilakukan dengan tahap demi tahap yang sangat luar biasa sekali. Maka dari itu, inilah sebuah hal yang akan kita perjuangkan, inilah hal yang akan terus kita senantiasa istiqomah untuk senantiasa menciptakan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Masjid Muhammad ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Denny yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kang Anton Mulyana selaku desainer dan arsitek Masjid Muhammad Al-Munjadid. Kepada Kang Anton, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Kemal yang sudah memberikan waktu. Suaranya cukup jelas ya, Kang Kemal? Jelas, Kang. Jelas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Barusan kita sudah mendengar beberapa ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Gurunda kita, Ustadz Imam Nuryanto, dan Ustadz Denny, saya menyebutnya Kang Denny karena lebih akrab mungkin ya. Luar biasa ilmu yang disampaikan oleh mereka,
sehingga membawa giroh yang luar biasa. Semoga giroh ini juga bisa menular kepada kita semua, kepada wali santri dan masyarakat sekitar, agar dalam pembangunan masjid ke depannya akan lebih semarak, akan lebih ramai lagi, lebih lagi dari niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hanya disayangkan saja mungkin Abu Rais tidak bisa ikut bergabung bersama kita. Mudah-mudahan beliau disembuhkan, diangkat penyakitnya. Astagfirullah, Abu Rais, semoga sehat selalu. Baik, saya di sini diberi waktu 10 menit, mudah-mudahan bisa menyampaikan ala kadarnya. Pertama, saya diminta oleh Abu Rais untuk membuat masjid Muhammad Al-Mujadid, dan itu membuat tantangan buat saya sendiri, dan saya sendiri justru ingin membantu terhadap Ma'had Al-Mujadid karena secara pribadi saya mengenal dengan Ustadz Imam dan Abu Rais, sehingga memberi semangat tersendiri, giroh tersendiri bisa membantu dalam mendesain masjid ini. Sedikit saya menerangkan konsep muasal dari desain Masjid Muhammad Al-Mujadid ini. Di sini lahan yang tersedia luasnya sekitar 238 meter persegi. Dan ukuran dari lahan tersebut adalah 17,5 meter kali 13,5 meter. Lahan itu yang saat ini berada di kantor sementara Ma'had Al-Mujadid. Dan sementara luasan denah bangunan yang diminta ialah 8 meter kali 13 meter, sehingga mendapati kurang lebih sekitar 104 meter persegi. Kalau kali 2 lantai berarti kurang lebih bangunannya adalah 208 meter persegi. Sementara desain yang diinginkan itu lumayan cukup tantangan buat saya pribadi ya, karena tidak ada gambaran atau acuan dalam mendesain ini. Jadi ya bermodalkan pengalaman, saya mendesain seperti ini, yang nanti akan di-launching mungkin gambarnya. Hanya ada beberapa kriteria yang diinginkan dari Ustadz Imam dan Abu Rais, yaitu beberapa kriterianya adalah, pertama, masjid itu harus nyaman jika berlama-lama. Jadi kalau kita itikaf atau berada dalam masjid, itu suasananya sangat nyaman. Mungkin seperti yang sudah disampaikan sama Ustadz Iman barusan. Keduanya, permintaannya adalah tidak nampak seperti bangunan masjid pada umumnya. Ya, walau alam itu maksud dan tujuannya seperti apa. Ketiga, desainnya minimalis. Ya, mungkin agar enak dipandang, dan biasanya kalau minimalis itu long lasting design. Jadi tidak terpaut sama waktu. Jadi kalau misalkan bangunan biasanya ada tema ataupun sesuatu, biasanya hanya dia bisa bertahan dengan konsep itu beberapa tahun saja. Tapi kalau minimalis, long lasting design. Dan keempat yaitu ada pemisah dengan trap antara ketinggian antara ikhwan dan akhwat. Mungkin itu diminta agar area akhwat itu bisa dipakai sebagai tempat istirahat saat dipakai itikaf di bulan Ramadan. Jadi di saat itikaf itu mereka bisa istirahat di area akhwat, sementara masjid untuk area ikhwan itu bisa dipakai untuk sholat dan tanpa mengganggu orang yang beristirahat di sana. Dan kelima adalah ada akses menuju ruangan lantai 2 rumah Abu Rais yang diminta oleh Abu Rais, yang nantinya akan dipakai untuk asrama mukim. Jadi mungkin bagi akhwat yang ingin mondok di sana bisa tinggal di lantai 2-nya rumah Abu Rais, dan di saat akan berjamaah itu bisa langsung aksesnya menuju masjid tanpa harus turun dulu, jadi langsung ke area masjid sendiri. Dan yang terakhir adalah ada area parkir yang luas dan taman, background, serta gazebo. Itu mungkin konsep yang diinginkan. Dari kreator tersebut, maka diangkat dari narasi yang tadi disampaikan, maka saya mencoba menggabungkan 3 pendekatan, yaitu dari nilai spiritual, masyarakat, dan alam. Nah, dari semua elemen tersebut terintegrasi satu sama lain, sehingga diharapkan dapat sejalan dan memiliki semangat
yang sama dengan semangat para pendiri Ma'had Al-Mujadid. Jadi luar biasa semangat Abu Rois, Ustadz Imam dan yang lainnya. Mudah-mudahan desain yang saya pakai ini menjadi wasilah bagi semuanya agar terus dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini lahan dibagi dua, yaitu lahan yang barusan 238 meter sendiri dibagi dua, yang satu untuk bangunan utama yang terdiri dari 2 lantai. Bangunan utama tersebut di lantai pertamanya itu harus dibuat senyaman mungkin karena tadi pendekatannya ke masyarakat, sehingga orang ataupun masyarakat umum ataupun wali santri yang datang ke Ma'had Al-Mujadid memiliki tempat ruang tunggu yang nyaman, luas, dan ada sedikit pemandangan di area tamannya, dan jika lo memiliki kendaraan bisa parkir yang leluasa sehingga tidak terasa monoton ataupun menjemukan. Jadi ya nyamanlah gitu untuk di lantai satu sendiri. Dan di lantai satu itu sendiri ada beberapa ruangan, ada ruangan asatidz, ada ruangan yayasan atau kantor, dan ada ruangan untuk kelas bagi beberapa bagi ada kegiatan KBM mungkin bagi makan untuk dilakukan mengajar di lantai satu, sehingga lantai 2-nya tidak terganggu untuk area beribadah. Dan area lantai satu sendiri itu langsung berhubung dengan taman dan playground. Jadi mungkin di sana ada program Kabita ya bersama anak-anak yang di bawah 5 tahun mungkin. Jadi aksesnya bisa langsung tanpa ada sekat dari antara ruangan bangunan dengan playground tadi. Dan ada gazebo juga yang diminta sama Ustadz Imam, sehingga bagi para santri yang ingin menghafal dengan suasana yang alamnya bisa menikmati di situ juga, ataupun kalaupun ada kajian-kajian yang jamaahnya sedikit, tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, bisa dilakukan di gazebo itu sendiri. Ataupun kalau memang cukup banyak, bisa dilakukan di masjid, ataupun di ruangan madrasah tadi. Dan untuk ruangan utama sendiri, yaitu masjid, nanti akan diperlihatkan mungkin gambarnya. Di situ konsepnya karena ingin senyaman mungkin, ya mudah-mudahan yang saya terapkan di situ ada balkon. Jadi balkon itu menuju ke area taman. Jadi di sana bisa ya sambil ngobrol mungkin, sambil menikmati pemandangan taman itu sendiri yang penuh dengan tumbuhan-tumbuhan hijaunya, ada gazebo, dan bisa melihat anak-anak yang sedang bermain di playground itu sendiri. Dan sementara di depan dari mimbar atau di imam, itu saya coba bikin suatu space untuk kolam ikan. Jadi ada suara gemericik air mungkin yang bisa membawa kita ke arah alam gitu ya. Jadi selain ada taman, ada kolam juga di lantai 2. Dan insya Allah sih dengan kondisi yang nanti dipakai tidak sampai merusak atau rembes ke lantai yang di bawahnya ataupun ke bangunan sebelah. Itu saja mungkin gambarannya. Nanti gambar videonya mungkin akan di launching sama pihak panitia. Sekian, jazakumullah khairan katsiran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Anton yang sudah memberikan sambutannya tentang desain Masjid Muhammad Al-Mujadid ini. Nah, untuk selanjutnya merupakan acara utama kita nih yang sudah kita tunggu-tunggu gitu ya pada malam hari ini, yaitu launching desain Masjid Muhammad Al-Mujadid. Nah, ya betul banget nih Teh Firda. Tapi sebelum itu kita harus bersabar sebentar lagi karena akan ada penyampaian sambutan dulu sedikit dari Abu Rois. Kepada Abu Rois dipersilahkan. Cek, bagus Kemal suaranya. Cukup jelas ya? Jelas, Abu. Jelas, Abu. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Syukran, jazakumullah khairan katsira kepada semuanya yang alhamdulillah pada malam hari ini telah luar biasa mendukung kegiatan daripada launching Masjid Ma'had Al-Mujahidin. Dibarengi dengan kajian Thalabul Ilmi bersama guru kita, Ustaz Imam Nuryanto. Tadi sudah disinggung sedikit tentang nama Masjid Muhammad Al-Mujahidin. Mohon izin dan doa restunya. Nama Muhammad Al-Mujahidin merupakan nama kasih sayang dari seorang donatur hamba Allah salihah yang selama Ma'had berada, berdiri, perjuangannya terus membersamai sampai ikhlas memberikan hampir ratusan juta uangnya termasuk untuk melunasi tanah Ma'had. Dan beliau tidak meminta apapun selain menitipkan nama ayahandanya bernama Muhammad agar senantiasa ada dalam kebaikan Al-Mujahidin. Jadi Abu Rais menyepakati dan menyetujui nama itu yang malam hari ini akan dilaunchingkan menjadi bagian nama yang tidak terpisahkan dan senantiasa ada bersama kami dalam rentang perjalanan Masjid Muhammad Al-Mujahidin. Maka daripada itu mohon doa dan restunya dari semuanya agar Masjid Muhammad Al-Mujahidin adalah masjid yang Allah ridhoi, Allah berkahi, sehingga setelah di launching rezekinya dimudahkan, prosesnya dimudahkan, tidak lama lagi dengan bantuan doa dari semua hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kami bertekad dan memiliki satu kesungguhan, mudah-mudahan Ramadan tahun depan masjid bisa digunakan untuk iktikaf bersama santri-santri kami, pandemi hilang, keberkahan datang. Insya Allah, izin Allah itu hadir dari doa orang-orang soleh-solehah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dengan bertawakal kepada Allah, mudah-mudahan launching masjid ini Allah restui dan mudahkan. Terima kasih kepada Kemal dan Tefirda. Silakan di-launchingkan masjidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu yang sudah menyampaikan sambutannya dan semoga Abu Rois cepat sembuh kembali ya. Nah, selanjutnya ini dia dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu menayangkan video launching desain Masjid Muhammad Al-Mujahidin. Kepada operator boleh ditampilkan. Mari kita sama-sama melihat launching Masjid Muhammad Al-Mujahidin. Masya Allah banget ya.
Masya Allah, Masya Allah banget ya Kemal. Baru kita lihat videonya aja udah terharu gitu. Apalagi nanti kalau kita bisa lihat langsung dan berkesempatan untuk sholat di dalamnya gitu. Masya Allah banget. Masya Allah. Mungkin tadi videonya kurang jelas ya Teh. Kita tayangin sekali lagi aja mungkin ya. Boleh Teh Oh Aida iya, ditayangkan boleh. sekali lagi gitu. Supaya Biar bisa yang lihat baru lebih join detail juga lagi. biar bisa lihat launchingnya ya. Karena ini perdana nih Mam. Oke, luar biasa ya kata Ummu Afifah, katanya betul Teh, sangat terharu katanya. Iya, terharu banget nih. Insya Soalnya Allah. memang Ummu kalau misalkan Kemal gitu waktu pertama kali ke Mahad itu gak kebayang Mahad bakal seperti ini sekarang, dan luar biasa gitu sekarang fasilitasnya, semoga nanti bisa mendukung pembelajaran lebih luar biasa lagi gitu. Amin. Sebelumnya kita luar biasa ya tadi udah lihat videonya. Apalagi kalau misalkan nanti kita langsung gitu ya Teh berkesempatan untuk sholat di dalamnya, kayaknya menarik banget Teh. Betul. Jadi nggak sabar ya, pengen cepat jadi. Oke, Masya Allah banget gitu ya. Nanti insya Allah kita juga nggak bisa nunggu masjidnya jadi kapan aja gitu. Kita harus menjemput segera gitu masjid itu. Dan di sini kita juga buka gitu kebaikan buat yang bisa dilaksanakan kita sekarang gitu Teh. Wah, apa itu Kemal? Kita buka nih bagi siapa saja yang mau jadi detonator kebaikan dengan donasi untuk Masjid Muhammad Al-Mujadid. Kira-kira ini dibukanya secara live atau gimana nih Teh? Ya nih boleh secara live di sini bagi siapa yang mau jadi detonator kebaikan dengan donasi untuk Masjid Muhammad Al-Mujadid gitu. Ada yang Oke, mungkin ada yang mau mendonasikan gitu secara langsung di Zoom meeting ini jadi provokator mungkin? Ada? Kalau nggak ada mungkin, oh ini ada nih ada yang katanya. siap nih. Bunda Lisna katanya. Katanya Dari siap. Oke, udah ada Ibu udah Lisna. ada satu nih. Udah ada Anton. Oke. Kang Anton. Ada Ustadz Imam juga. Insya Ustadz Allah katanya Imam. Senin 5 sak katanya. Oke. Masya Allah. Moga Allah Insya Allah memudahkan mungkin ya. dan melancarkan semua prosesnya. Amin. Amin. Amin.
Insya Allah mungkin di sini juga MC mungkin ya siap menyumbangkan mungkin, tapi kita berdoa dulu semoga dikasih rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insya Amin Allah. gitu ya. Oh ini Semoga katanya gimana? ada yang chat ke Abu Rois juga, Kemal hamba Allah siap Alhamdulillah. transfer malam ini, Masya Allah. Oke. Alvan Oke. dan Atarwa keren nih. Oke, ada Kang Suswanto juga katanya insya Allah siap membantu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang menjadi donatur bagi Masjid Muhammad Al-Mujadid. Semoga masjid ini dapat berkah bagi umat gitu ya, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ustadz Imam Nuryanto, bahwa masjid ini jangan terlihat seperti kuburan gitu, tapi kita harus dapat memperlihatkan kebermanfaatannya ke warga sekitar gitu, seperti itu Teh. Iya, betul. Mungkin bagi yang tadi sudah menyebutkan siap membantu, bisa selanjutnya menghubungi Abu Rois gitu untuk selanjutnya. Oh iya, Oke. Kemal, malam hari ini juga kita kedatangan tamu spesial ya. Tadi ada Ibu Dr. Ratna dan Ibu Hajah Evi. Mungkin kita mau sapa dulu nih. Ada di Zoom ini. Ya, mungkin ada di Zoom meeting Ibu. Boleh di open mic dulu. Ada open mic-nya di pojok sebelah kiri. Ada tekan mic. Ada? Apakah? Oke, sepertinya Iya, mungkin tidak ada gitu ya Teh. Atau Iya. mungkin ada trouble gitu di device-nya. Trouble mungkin. di mic-nya mungkin ya. Iya. Nggak apa-apa. Selanjutnya acara apa Teh? Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab nih ya Kemal. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang chat mau donasi 10 juta. Nah, Insya Allah. Masya Allah. Boleh teman-teman semuanya dilanjut gitu ya dengan menghubungi Abu Rois. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin dari ketiga pemateri yang tadi sudah menyampaikan gitu ya, terkait tadi Ustadz Imam Nuryanto menyampaikan urgensi tentang masjid, kemudian ada Ustadz Denny dan juga Kang Anton juga yang mendukung statement tersebut. Mungkin teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan dari ketiga pertanyaan tersebut? Ada? Boleh kalau ada yang mau bertanya langsung open mic-nya atau di kolom chat gitu. Oke, siap. Boleh teman-teman semuanya pakai fitur raise hand di reaction ya, atau bisa langsung open mic-nya gitu untuk yang mau bertanya. Ada? Kita tunggu dulu ya, Teh. Dan suara gogok kita mah memang udah sadar. Iya, Ustaz. Kayaknya ada yang bocor nih. Oke. Kalau tidak ada, mungkin gimana, Teh Firda? Oke, kalau tidak ada mungkin kita langsung lanjut ke penutupan acara ya. Kemal akan ditutup dengan Sebentar nih, Teh, ada pertanyaan. Dari iya, Kang ini Muji. baru menyusul. Iya, kayaknya Boleh. tadi lagi ngetik mungkin Teh. Oke, pertanyaannya adalah kenapa akhir-akhir ini banyak orang yang berlomba-lomba membangun masjid tapi sepi? Kayaknya ini pertanyaannya ditujukan kepada Ustadz Imam Nuryanto mungkin ya. Iya ya, tadi Ustadz Imam sesuai Nuryanto. dengan yang disampaikan ya. Iya, boleh. Pada Ustadz Imam dipersilahkan untuk menjawab. Ya, kenapa orang berlomba-lomba membangun masjid tapi sepi itu ciri akhir zaman? Ya, pemuji ciri akhir zaman ya. Karena tadi yang saya sampaikan di awal ya, bangun masjid itu bukan sekedar membangun, tapi minimal saya sampaikan ada satu hadis begini ya. Ini sepertinya tidak ada kaitan, tapi ada kaitan erat. Baik masjid ataupun pesantren, hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu ila min salasatin." Bila manusia itu meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. 1, ilmin atau ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan
dimanfaatkan, atau sodakotun jariyatun, atau sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, wakaf, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. 3, waladun solihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Jadi dalam setiap pesantren atau masjid mesti harus 3 ada unsur ini. 1, sodakoh jariyah, wakafnya harus ada. Bangunan masjidnya ada, bangunan pesantrennya ada. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Harus ada unsur yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Maka masjid sepi biasanya karena tidak ada ahli ilmunya di situ. Nah, makanya harus ada ilmun yuntafa'u bihi. Masjid yang hidup ketika di situ ada banyak kajian ilmu. Nah, banyak masjid-masjid sepi karena yang dipakai hanya sholat 5 waktu saja. Bahkan ada di satu masjid ya, masih daerah antara Sinanglaya dan Cicaheum, ada satu masjid yang hanya dibuka pas waktu sholat saja, itu pun hanya setengah jam. Setelah itu dikunci. Jadi kalau kita datang ke situ jam 1, datang ke situ setengah 1, itu masjid sudah ditutup. Dibuka lagi nanti adzan asar, jam 4 sudah ditutup lagi. Luar biasa. Ini masjid seperti apa ya? Bang mata gitu-gitu ting gitunya. Jadi harus ada ruh ilmunya. Nah, tidak cukup hanya itu. Sudah ada bangunannya, sedekah jariyah. Karena mohon maaf, wakaf itu kan disebut pahala yang mengalir. Yang mengalir pahala itu apabila wakafnya dimanfaatkan. Bagaimana kalau jelek bikin masjid, lalu masjidnya nggak dimanfaatkan, sepi. Lalu yang mengalir kepada yang membangunnya apa? Jadi ketika ini masjid dibangun nih, harapan akan ada pahala yang terus mengalir. Pertanyaannya, yang mengalir apanya bila masjid dibangun tapi tidak dimakmurkan? Jadi yang mengalir itu apabila masjidnya ada lalu dimakmurkan. Nah, di antara faktor pemakmur itu harus ada ilmunya. Jadi wayahna masjid harus ada ahli ilmunya. Harus ada tokohnya di situ. Kemudian, nah, berikutnya waladun solihun yad'ulahu. Ini yang saya bahasakan tadi, regenerasi. Masjidnya ada, supaya masjid ini makmur harus ada ahli ilmunya. Nah, supaya jariyahnya terus mengalir pahalanya, harus ada regenerasi. Jadi ulah lebih kayak imam status quo, jadi nggak bisa diganti eta imam teh. Padahal suaranya sudah pales, sudah nggak bisa bagus, tapi tidak mempersilahkan yang lain. Nah, makanya ini nggak bagus. Makanya masjid akan sepi kalau hanya sekedar berpikir bangunannya. Tidak berpikir bagaimana ilmunya, tidak berpikir bagaimana regenerasinya. Nah, makanya penting sekali 3 unsur, bangunannya ada, ilmu di situnya ada, lalu proses regenerasi, di mana pembinaan harus terus ada. Sehingga satu saat saya tidak ada, Abu Rois tidak ada, masjid ini akan terus ada. Ma'had Al-Mujadid akan terus ada. Maka saya tidak bangga kalau saya misalkan populer, dikenal banyak orang, lalu saya mati, saya tidak punya penerus. Tapi justru saya bangga ketika ada orang-orang yang justru saya tidak merasa tersaingi ketika misalkan satu saat ada Pak Kemal, ada Fahmi, dan yang lainnya. Bisa lebih dari saya, justru bukan merasa tersaingi dalam dunia perustadan, bangga, bahkan bisa jadi. Saya kadang ketika ada santri yang kemudian tampil khutbah Jumat, saya meneteskan air mata. Ketika ada Fahmi, kemudian khutbah Jumat, Fahmi itu mendengar ada ini ngaji Qur'annya bagus, luar biasa. Bagi kami ini satu hal yang membanggakan, luar biasa. Jadi bagi kami bukan wah, ayah Ustadz baru ya, ayah Fahmi yang sudah mulai naik nih, ada Kemal yang sudah itu. Saya merasa tersaingi, tidak. Justru ini kebanggaan bagi kami. Kenapa? Karena kami besok lusa akan mati, sementara dakwah Islam tidak boleh mati. Jadi masjid sepi ketika tidak ada 3 unsur tadi. Hanya 1 unsur saja, bangunannya, tetapi tidak ada ilmu, tidak ada pendidikan yang menjadikan regenerasi, maka mohon maaf, mungkin masjid inilah yang disebut oleh Nabi jadi masjid akhir zaman. Masjid yang tongkrongannya bagus, tapi kosong dari petunjuk. Ada hadis yang ini sebetulnya nggak terlalu sahih ya. Jadi, ya'ti alan nasi zamanun, akan datang satu zaman, masajiduhum amiroh, walakin khorobun anil huda. Masjidnya megah tapi kosong dari petunjuk. Itulah yang dikatakan masjidnya megah tapi tidak ada ahli ilmunya,
bahkan tidak ada proses regenerasi di situ, maka masjid hanya tinggal bangunannya saja. Bila generasi awal sudah tidak ada, maka masjid itu akan kembali sepi. Itu barangkali Pak Muji yang mungkin saya bisa tanggapi dari pertanyaan tadi. Silakan kalau ada yang bisa membantu menjawab, boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Daripada ngebantu saya ngejawab, mah enggak lah. Tong nanya wae, ngebantu saya ngejawab. Enggak, Ustaz, terima kasih. Mungkin ada lagi 2 pertanyaan lagi, teman-teman semuanya sebelum kita tutup. Ya, kepada ayah bunda, asatidzah yang mau bertanya, dipersilakan kami buka 2 pertanyaan lagi. Nih, di sini ada Kang Pupung, Kang Pupung, ada Pak siapa lagi ya yang jauh-jauh nih, ada Pak Trisno juga yang ikut memantau hadir. Ada yang dari jauh tuh tadi ada Pak Yus ya, Pak Yus juga, Pak Yus yang sudah lama nih tidak ke Ma'had juga. Nah, ini juga ada beberapa orang tua santri yang terima kasih sudah ikut gabung, dan mudah-mudahan ini menjadi corong juga bagi kita untuk meluaskan kebaikan. Mangga nggak usah harus sekarang ada yang mau jadi donatur sekarang, tapi minimal ada satu hadis, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Bila kita belum mampu untuk membantu, maka jangan sampai peluang surga hilang dari diri kita, tapi jadilah orang yang bisa menunjukkan orang lain supaya bisa berbuat amal soleh, maka kita pahalanya sama. Jadi yang dapat pahala bukan hanya yang menyumbang, tetapi kita yang menunjukkan pun itu dapat pahala yang sama. Nah, di sini mudah-mudahan teman-teman di sini, aduh saya nyumbang 10 juta nggak bisa, 5 juta nggak bisa, 150 nggak bisa, 50 aja nggak ada di zaman PPKM. Minimal dia menunjukkan, share kepada yang lain, maka jadi jalan orang bisa membantu, bisa menyumbang, bisa ikut berwakaf, maka itu sudah jadi jalan pahala bagi dirinya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Imam Nuryanto atas nasihat dan semangatnya gitu ya. Semoga kita menjadi inspirator kebaikan gitu buat sesama, dan semoga juga kalau mungkin kita belum bisa berdonasi karena mungkin ada urusan lain, kita bisa mengajak orang lain untuk menjadi berdonasi gitu, sehingga itu bisa menjadi wasilah untuk kita juga gitu. Iya, betul banget. Jadi cuman modal share doang gitu ya. Insya Allah kita dapat kebaikannya gitu. Baiklah, Ini ada pertanyaan lagi? Oh enggak? Belum ada pertanyaan yang masuk. Tapi ini ada doa, mudah-mudahan santri Ma'had bisa bermanfaat juga di daerahnya masing-masing. Amin. Amin. Baiklah, mungkin sesi pertanyaan tadi merupakan akhir dari acara kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan kasiron kepada donatur yang sudah memberikan infak untuk Masjid Muhammad Al-Mujadid. Mari kita berdoa semoga masjid yang dibangun nanti mampu memberikan keberkahan dan amal jariah khususon para donatur yang sudah menyisihkan hartanya, dan semoga mampu memberikan impact untuk umat kedepannya, melahirkan generasi-generasi Islam yang unggul dan terbina. Amin ya robbal alamin. Penutup, mari kita tutup majelis ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk ayah bunda yang hadir pada malam hari ini. Kita tutup dengan foto bersama yang akan dipandu oleh Teh Aida. Kepada Teh Aida mungkin boleh dipandu. Kepada seluruh hadirin boleh di on cam ya. Oke, diingatkan kembali untuk yang belum dinyalakan kameranya, bisa dinyalakan dulu kameranya ya. Oke, ini udah cukup banyak yang on cam. Hitungan ketiga mungkin semuanya bisa senyum ya? Ya, senyum ya, semuanya senyum. Slide pertama ya, siap. 1, 2, 3, cheese. Oke, selanjutnya slide kedua. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Udah selesai untuk foto bersama. Mungkin bisa dikembalikan lagi sama Teh Firda dan Akema. Baik, terima kasih Teh Aida selaku
fotografer pada malam hari ini ya. Nah, sebelum ditutup, jangan lupa untuk follow akun sosial media Ma'had Al-Mujadid di Instagram @mujadidkreatif. Insya Allah info-info terkait Ma'had Al-Mujadid dan juga info tentang pembangunan masjid nanti akan di-share di sana. Seperti itu. Oke, sebelum kami tutup juga, ada informasi dari Abu Rois terkait jumlah donasi yang tadi masuk, ialah sebesar 12.050.000 dan semen 5 sak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron kepada para donatur yang sudah memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Muhammad Al-Mujadid. Mungkin itu saja, Teh Firda. Saya Kemal Taufik Fikri. Saya Firda Faiza Hasna. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.